Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Ini kamera ini tak bertiang. Yang bertiang-tiang sudah di belakang. Anak raja memakan rambai. Rambai dipakan di hari petang. Tolong jamaah jangan melambai, isi ceramah jadi hilang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tadi saya sudah silaturahim dengan Ibu Bupati beserta Pak Amril Mukmin beserta ibu beliau beserta keluarga. Petang ini beliau ada acara di Rupak Utara. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten 2 mewakili Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, Bapak Camat, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu, Ketua LPTQ, lupa pula lagi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Itu cara kita menyapa semuanya. Semua yang hadir, yang tak datang, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang tak datang juga Ustaz doakan dimuliakan? Mereka mungkin jasadnya tak ada di sini, tapi sedang menyaksikan acara live streaming dari kota Duri yang kita cintai ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasa kalau musabaqah tilawatil Quran yang datang tuh cuma 3, qori, dewan juri, sama tim kecamatan. Tapi di MTQ Kecamatan Mandau ini, beginilah ramainya orang yang datang musabaqah tilawatil Quran. Kenapa bola? Musabaqah tilawatil Quran itu bukan cuma untuk qori, dewan juri dan para pendamping. Musabaqah tilawatil Quran itu syiar supaya orang peduli kepada Al-Quran. Saudaraku dimanapun berada, akan datang nanti musabaqah tilawatil Quran di setiap kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Hadirlah seperti orang di Duri ini. Allahu Akbar. Jangan hanya datang. Saya 10 tahun. Oh, tak sampai 10 tahun. Jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran dimulai tahun 2010 sampai berhenti 2016. Tak banyak orang datang. Hanya 2-3 orang ofisial saja. Itu pun menunggu sampai mengantuk-ngantuk lah yang tukang setel lampu, akib lampu. Tapi di Duri tidak begitu. Padahal ini sedang panas. Apa kata Pak Camat tadi? Mohon maaf Pak Ustadz, ini panas. Kalau ada orang tablik akbar malam ramai biasa, tablik akbar subuh ramai biasa. Tapi tablik akbar di waktu petang panas siang macam ini, nah ini barulah luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz panas juga. Saya panas maklum karena batik ini baru. Kalau tuan naik jelatik ke Pulau Buru, ini bukan batik sembarang batik, ini batik yang baru. Hadiah dari Ustaz Yahya. Siapa yang mau minta sama dia. Tema MTQ kita adalah melalui musabaqah tilawatil Quran kita bangun generasi Quran. Boleh tulis di Google www.google.com, tulis di situ buta huruf
Al-Quran. Boleh buka sama-sama? Itu menyindir. Dah buta huruf Quran, enter. Ayo, memang tak ada pakai. Buta huruf Quran. Di situ kata Wakil Dewan Masjid Indonesia. Coba. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Saprudin menyebut sebanyak 65% masyarakat Indonesia tak bisa baca Quran. 65 Pak. Jadi kalau lebih tahu. Jadi kalau berkumpul awak satu orang sekolah 65 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau kita berkumpul di sini ada 1.000 orang, 650 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau di Indonesia ini ada 100.000 orang, 65.000 orang tak bisa baca Quran. Nah, itulah kalau wirid Yasin mulutnya berbunyi tapi suara tak ada. %65 tak bisa baca Quran. Kecuali di Duri. Di Duri 70%. 70% bisa membaca Quran. Wah, kondongan ceramahnya sepotong-potong sampai habis. Jadi pertama kali dari mulai membaca. Pernahkah kita menghafal surat Al-Fatihah? Apa pula menghafal? Mana pernah kita menghafal Al-Fatihah? Qul huwallah, alam nasrah, wadduha, izaja. Itu tak pernah kita hafal. Kenapa kita bisa hafal? Anak-anak kecil ini pun hafal. Padahal tidak pernah menghafal. Kalau tak percaya kita tes satu orang. Naik semua. Sini. Naik. Iya, sudah ganteng. Sini. Naik. Awas, nampak polisi datang. Awas, nampak. Naikkan semua, Pak. Naik katanya. Ada pakai tanggul. Baca surat apa tu soal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya surat cinta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tarik nafas panjang, tarik nafas. Tahan kojapnya lama-lama nanti keluar dari bawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan dulu. Aduh, biar ada kasih. Jangan sampai. Kita perlu menciptakan memori masa lalu. Kita tadi baru saja membuat memori masa lalu. Nanti Inyo jadi gubernur Riau, amin. Inyo jadi bupati, amin. Udah jadi gubernur tak kan jadi bupati. Tentu jadi menteri nah.
nanti nyo akan ditanya dek bini nyo. Abang dulu waktu masih kecil, aduh hadir MTQ. Abang dulu yang dibawa Ustaz Somad kata. Padahal polisi yang menariknya kata. Ciptakanlah memori untuk anak kita tentang Al-Qur'an. Ambo disoalkan dari oma ambo ke guru mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Yo, iko anak ambo namanya Abdul Somad lah satu belakang. Iko anak ambo namanya Abdul Somad. Iko boleh sekaling. Zaman kami di kampung dulu guru mengaji tak dikasih duit, pakai boleh sekaling. Iko minyak lampu. Waktu itu di kampung belum pakai listrik, pakai minyak lampu. Awak mengaji pakai obor, lampu teplok, balik mengaji, kaki tak dapat, hidung hitam. Yang golak berarti dah tua. Iko rotan di bola rompek. Ujung rotan di bola rompek, pukullah anak ambo ke Ustaz, ambo ikhlas lillahi ta'ala. Masuk usia pesantren, dimasakkan almarhumah Omah Nilah pulut kuning pakai kelapo gula merah di atas. Kamu tak kenapa tak pakai ayam? Zaman dulu awak makan ayam tuh 2 gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tuh sakit. Waktu itu ayam belum banyak macam itu. Kenangan memori masa kecil itu akan terulang lagi. Saya tidak mau mendikte ibu bapak sekalian, sudahkah dibawa anak mengaji? Enggak. Ambo bukan model ustadz macam itu. Bagi yang sudah membuat memori anaknya, membuatkan kenangan, udah terjadi. Bagi yang sudah membuatkan kenangan untuk anaknya, alhamdulillah. Tapi yang belum membuatkan kenangan akan awak buatkan nanti malam. Insya ibu nanti malam habis resiko, makanya ceramah kau tidak lama, paling 50 menit. Balik resiko rumah, bawa anaknya. Ustadz kau ngapa lo masuk kampung? Itu kan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut kabarnya apa? Insya Allah saya melu acara ini pondok kafe belum punang surga. Bakal bawa saudaranya sehat. Bisa semua. Bahasa Jawa bisa, bahasa Minang bisa. Biar doa kita sesudahnya. Orang. Bisa. Tanggung jawab itu juga. Pertama, ciptakan memori Al-Quran di kepala anak-anak kita. Siap? Masukkannya besok pagi ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tapi nanti kuliahnya jangan paksa dia mesti ke Mesir belajar Quran. Anak saya, keponakan saya, TK wajib Quran, SD wajib Quran, SMP wajib Quran, SMA wajib Quran. Tapi kuliah tak paksa ikut aku macam aku ke Mesir. Anak saya tak saya paksa, ponakan saya tak paksa. Kalau kalian mau ke Mesir silakan. Tapi kalau tak mau, tak usah. Maka saya sekarang jumpa sama jamaah Ustaz Somad. Oh, gimana caranya ke Mesir? Ya naik pesawat. Tak kena naik rakit di Sungai Rokan. Nak ke Sungai Nil. Tolonglah Pak Ustaz berangkatkan ke Mesir. Yang hendak bangkit ke Mesir, kok anak awak apa awak? Saya Pak Ustaz, abang kewang ke Mesir. Kalau anaknya tak mau ke Mesir, jangan paksa. Bego dipaksa ke Mesirnya balik tak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau ambo dulu memang ambo ingin ke Mesir. Saya dulu memang saya yang mau ke Mesir. Kelas 3 SMP saya bu, kelas 3 SMP pergi saya menjumpai Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Jalan sisinya Mangaraja, belok kiri Simpang Limon, datang ke rumahnya subuh-subuh pagi-pagi. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib MA. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab. Itu tidak tahu Mesir, tidak tahu Maroko, tidak tahu Sudan, tahunya pokoknya Arab. Saya mau sekolah ke Arab.
Lamo alim jalal tu menengok dari ujung kepala sampai ke ujung kaki tengok. Itu budak aku tersapu tu aku. Kelas 3 SMP nak pergi ke Arab. Tanya kau kelas berapa? Saya kelas 3 pak. Kelas 3 apa? Kelas 3 SMP. Sekolah dulu selesai sanawiyah, selesai aliyah, tamat pesantren, datang sekolah balik. Makanya saya heran kalau nengok budak tamat pesantren, tamat SMA gini kalau ditanya, nanti rencana mau kuliah kemana? Mau berbini. Pulau. Ciptakan memori. Memang guru yang pertama bukan guru TK, guru yang pertama bukan guru SD, guru yang pertama bukan guru SMP, guru pertama bukan guru SMA, bukan guru pesantren, bukan S1, S2, S3, S Cendol, S Bogor, S Bandung. Guru yang pertama adalah ibu inilah yang akan mengarahkan kepada Quran. Yang membawa ambo ke guru mengaji, ibu. Kalau libur sekolah, diposankan. Nanti kau datang membacakan Al-Fatihah kepada Ustadz Tamrin. Nanti bacakan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Ali. Walaupun kau tak khatam Quran, mengambil barokah pernah mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Datanglah ke rumah Syekh Azra'i Abdul Rauf di tepi Sungai Deli, di Gelugur Bypass, Medan, Sumatera Utara. Datang baca Fatihah, datang esok lagi baca Fatihah, datang minggu muka baca Fatihah, datang bulan muka baca Fatihah. 3 bulan tak berpindah ke alif lam mim. 3 tahun saya mengaji dengan almarhum khatam dari tahun 1990 sampai ke 1993. Sesudah itu hamba pun masuk pesantren, baca koran berita sudah meninggal dunia Syekh Azra'i Abdul Rauf, ulama besar Indonesia, pernah di Makkah 15 tahun dan pernah dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Baru awak tahu rupanya guru mengaji awak tuang hebat. Dulu begitu. Awak tak tahunya ulama goda, awak tak tahunya orang hebat. Di rumah aja udah baca Quran, bukan macam gini. Sekarang hidup penuh dengan sensasi. Saya pun selalu bilang orang bersama kita ada ulama besar. Aku udah besar awak 50 kilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling berjasa dalam pendidikan saya adalah ibu. Ayah mencarikan nafkah, membiayai sekolah, membiayai makan, mengurus segala kehidupan. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang bintang tukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalian tidak dikandung oleh ayah, tapi di kepala ayah kalian itu adalah kalian. Kalian dikandung oleh ibu, dan ibu-ibu di duri masih mengandung 9 bulan 10 hari. Betul loh. Alhamdulillah. Sampai lahir, sampai bulan. Nikah Januari, April lahir. Pas ditanya, kok kondangan Januari kan? Ya, kenapa dulu akikah? Ini zamannya diskon. Kalau pernah melakukan satu kesalahan, jangan ulang kesalahan yang sama. Betul? Kalau dulu kau pernah buat dosa, kalau dulu kau pernah salah, minta ampun kepada Allah. Tapi pendidikan anak ini mestilah Quran. Maka saya setelah pulang, sekarang membuat TK Quran Az-Zahra, SD Quran Az-Zahra, SMP Quran Az-Zahra. Bulan muka, tahun muka, tamat anakku SMP, barulah SMA Quran Az-Zahra. Tamat TK, hafal juz amma. Tamat SMP, hafal Quran 30 juz, insya Allah. Amin. Apa nama sekolahnya Pak Ustaz? TK Az-Zahra, SMP Az-Zahra, SMA Az-Zahra, SD Az-Zahra. SD Az-Zahra itu siapa? Binian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting ini adalah ibunya. Kenapa Ustaz itu di mana-mana bercerita tentang ibu? Karena Al-Amin
Siapa itu Al-Amin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Amin keluar dari rahim Aminah. Tapi jangan gara-gara nanti bapak balik ke rumah, patutlah anak kita itu tak Al-Amin karena kau tak Aminah. Nanti dibalas oleh ibu, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Coba kalau suamiku Abdul Somad. Bapak adalah Abdullah, bapak adalah hamba Allah, bapak adalah orang baik, dan ibu adalah perempuan yang memegang amanah. Kalau ibu tak baik, takkan mungkin ibu datang pada kesempatan yang baik ini. Kalau ibu bukan orang baik, suami ibu tak baik, tak mungkin ibu diizinkannya datang kemari, kan? Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti melihat pelangi yang sedang turun ke kota Duri. Merah, kuning, kelabu, hijau, merah, dan biru. Walaupun ada beberapa jilbab yang belum lunas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum bisa baca Quran, dengan momentum musabaqah tilawatil Quran yang ke XL, kau baju yang paling godang biasa. Kau apa tuh, Pak? L itu 50. Kalau di belakangnya ada X, itu artinya 50 kurang 10. Jadi 40. Itu V tambah 2, 7. Itu artinya 47. Aku tadi itu pura-pura bodoh. Mana tahu anak awak pergi bertanya, mak, yo, itu yang keberapa? Ini musabaqah yang paling besar karena ukurannya XL. Itulah maka dihadiri Ustaz Somad. Yang ke-47. Mudah-mudahan momen MTQ yang ke-47 Iko, yang belum terbuka pintu hatinya untuk mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tapi tak bisa mendidik anak ini macam memandikan bau. Mesti macam memandikan kudo. Kalau memandikan beruk, diikat pakai tali, dimasukkan ke sungai, ini mandi awak nonton. Tapi kalau memandikan kudo, awak mesti ikut basah. Itu filosofinya. Tak bisa main suruh. Pergi ngaji, pergi sembahyang, pergi ke surau, pergi ke masjid. Anakku bertanya, ayah enggak ke masjid? Ayah udah dewasa. Tak bisa. Yang mesti awak duduk. Makanya awak khususkan waktu awak khusus. Handphone mati, stop, berhenti sejenak dulu. Lalu panggil anak awak. Sini nak, sini. Baca. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Tengok dulu, kalau anaknya laki-laki mesti begitu. Jangan sama anak laki-laki, sini saya. Nanti malah hambainya. Saya kalau sama anak perempuan, walaupun saya tak punya anak perempuan, ponakan saya perempuan. Saya usap kepalanya, saya gendong. Anak puan-puan wak, anak puan-puan wak. Tapi kalau sama anak laki-laki, enggak. Berapa orang di kelas? Ada 30 Pak. Ada yang nakal? Baik semua Pak. Kalau ada yang macam-macam, kasih tahu. Beres bos. Mesti kita kasih dia tegas. Jangan kita kasih dia lembek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak khususkan waktu untuk mendengarkan bacaan Quran dia. Azik, sini kejap. Coba baca amma yatasaalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Yang ngaji bukan nengok Quran sambil nengok cocak, nengok aku sambil hafalnya amma yatasaalun. Meleleh air mata saya, Bu. Berharu saya, bisa pula anak ni TK amma yatasaalun hafal. Lalu saya pun datang ke TK-nya mau berjumpa guru ni. Mau saya cium tangannya, begitu tak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memasukkan anaknya ke TK Quran, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke TK Quran, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, siap-siaplah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sini. Baca Quran. Udah berapa hafalannya? Sudah 4 ya? Hebat 4 juz. Iqra 4.
Anak ini. Mana? Alhamdulillah, juz 29. Alhamdulillah. Ibunya juga. Karena ibu istri diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Setiap kamu kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir menyuruh mereka berjilbab? Kapan terakhir mendengarkan mereka baca Quran? Kapan terakhir membangunkan mereka tahajud malam? Kapan terakhir? Bukan dia membangunkan aku tahajud, Pak Ustaz. Aku menjagokan sembahyang subuh jam 7. Alhamdulillah dulu ada orang yang macam itu di Duri, tapi sekarang sudah meninggal. Semua sekarang ini baik-baik semua. Kita akan diminta tanggung jawab, Pak. Ayatnya semua Bapak ingat. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu semua akan diminta tanggung jawab atas semua nikmat. Mana nikmat? Inilah yang kalian minta pagi, petang, siang dan malam dulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Berikanlah kami istri-istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka jagalah amanah ini, jaga amanah ini. Dan ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Apa tadi? Ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Walaupun di sebagian tempat banyak ibu justru nomor 1. Laki saya itu alaika. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa keripik. Sudah lama berceramah, grogi juga kalau mati mik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah mati mik itu biasa, cuman yang saya kesalkan kalau mati mik ini paksa pula diulang dari awal lagi. Awal tak ingat lagi. Jadi yang pertama adalah generasi Qurani, berawal dari baca. Baca Quran ini tak sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mau dibilang huruf sa, mau dibilang huruf s, mau dibilang tak ada beda. Siapa penceramah tadi? Ustaz Somad. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Tak ada salah. Tapi dalam bahasa Arab, jangan mentang-mentang baru ikut pengajian wirid Yasin. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf sa, ada huruf tha, ada huruf so, ada huruf fa, sa, sha, so. Itu ada makharijul hurufnya. Namanya memperbaiki bacaan. Baik itu hasan, memperbaiki bacaan namanya tahsin. Kita dulu disebut dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Pakar-pakarnya ada di sini. Setelah bisa membaca, baru naik menghafal. Makanya di sini ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Ada musabaqah tahfizil Quran. Ada yang suaranya bagus, tapi hafalannya kurang. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Kalau kebetulan anak ibu suaranya bagus, masukkan cabang itu. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, tapi hafalannya kuat, masukkan ke hafalan. Anak sini Pak Ustadz menghafal tak kuat, suara tak bagus, tulisannya bagus, masukkan kaligrafi. Anak saya ini Pak Ustadz menulis tak bagus, suara pun tak bagus, hafalan pun tak bagus.
Nanti ku carikan cabang apa yang cocok. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Makanya jangan katakan anak tuh bodoh, tak boleh bilang. Standar bukan kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Boleh jadi bidang itu dia kurang, tapi komunikasinya baik. Berapa banyak guru-guru dulu yang memukul kepala, mengantukkan ke dinding karena dianggap bodoh matematika. Ternyata anak itu sukses sekarang. Untuk dia tak dendam. Siapa contoh? Aku. Setelah tamat sekolah, datang saya ke sekolah. Saya belikan kain. Saya jumpai guru-guru saya buat reuni. Ingat saya guru saya menjewer, saya mencubit, saya mengantukkan saya ke dinding. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Jangan sepelekan muridmu, jangan pandang dia bodoh, jangan bilang dia jahat. Karena guru adalah digugu dan ditiru. Saya ini bukan anak baik-baik, Bu. Walaupun wajah saya baik. Saya tak sekolah 5 bulan. Kenapa tak sekolah? Karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada, menteri udah ada, panglima udah ada, kapolri udah ada. Untuk apa lagi kita sekolah? Ditanya mak, kau nak jadi apa? Bolikan aku truk, aku nak jual ikan asin. Tapi mak saya ini tak pernah putus asa. Datanglah penceramah ke kampung kami. Berceramahlah ustadz ini. Namanya Ustadz Suherman Sregar, orang Pasir Pangarayan. Di Indragiri Hulu dia mengajar. Air Molek nama kotanya. Selesai ceramah, diundang makan ke rumah. Jadi sama rumah mak saya ini dulu siapa aja ustadz ke kampung tuh asal habis ceramah, undang makan ke rumah. Makanya sampai sekarang saya kalau diundang orang ke rumahnya makan, pasti saya datang. Lalu kemudian setelah selesai ditanya Ustadz Nila. Kata mak, Ustadz di samping ceramah mengajar di sekolah. Iya Bu, saya ngajar sekolah. Oh, bisa anak saya masuk sana? Bisa, tapi langsung kelas 3. Oh, berarti anak ibu bermasalah. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustadz, anakku nih kalau sampai tak sekolah nanti jadi hantu dia nih Pak Ustadz. Karena dirayu mak saya ditengok, mana anak ibu? Coba bawa, ditengoknya lah saya dari atas sampai ke bawah. Tengoknya lama, mungkin ada firasat dia. Menengok anak ini nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Kata dia esok pagi antarlah. Masuklah saya sekolah. Itulah satu-satunya sekolah yang menyelamatkan saya. 10 bulan saya di situ, saya tamat. Habis itu saya ke IAIN 96, habis itu saya ke Mesir, habis itu saya ke Maroko, habis itu saya pulang, habis itu saya viral, dipanggil lah. Berikut ini kami panggilkan pelantikan Dewan Juri Musabaqah Tilaatil Quran tingkat Provinsi Riau Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas, nampak saya guru saya itu ke bawah, turun saya cium tangannya. Kalau bukan karena engkau yang menyelamatkan aku dulu Pak Ustadz, mungkin aku udah jadi genderuwo. Paling tidak di bawah itu tuyul. Jangan hukum anak jahat karena kita tak tahu tak bagaimana skenario Allah tentang masa depan dia. Doakan dalam setiap sujud di tengah malam, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umatnya. Makanya ibu kalau manggil dia manggil dengan panggilan, oh calon bupati Bengkalis, oh calon gubernur Riau. Jangan panggil, oh anak hantu sini. Takutnya anak ini cerdas. Sebentar ya mak hantu. Sembahyang hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Mudah-mudahan anak hatiku ini terbuka pintu hatinya membaca Quran, menghafal Quran. Amin. Jalan Jenderal Sudirman, simpang Jalan Nangka, ada masjid namanya Masjid Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman setiap pagi Ahad, hari libur, ada yang mengajar baca Quran di situ. Namanya Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal, orang Riau yang juara 1 di Internasional Malaka. Dia yang mengaji di situ. Saya sibuk ceramah ke sana kemari, adik saya sibuk.
Tak sempat membawa anak. Mak saya waktu itu umurnya 70 tahun, membawa cucu 2 orang naik angkot dari Panam ke Ar-Rahman. Aku tak bisa ngantar, mak. Kata adik saya, aku pun tak sempat. Dibawanya naik angkot setiap Ahad untuk mendengarkan cucunya mengaji ke Ustaz Khairun Nas. Dibungkuskannya kain, dibungkuskannya oleh-oleh, kasihkan bu guru kau. Cium tangannya, muliakan dia. Saking inginnya cucu, bukan anak. Sudah habis tanggung jawab dia ke kami, tapi cucu pun diajarkan. Beberapa kali dia berjumpa dengan orang, ibu, berapa umurnya? 70. Kok tega anak ibu membiarkan ibu keluar sama cucu jalan? Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Diantar orang tua ibu. Makanya kalau dari sekarang ibu memperhatikan anak, sampai ke cucu, insya Allah akan sayang kepada cucu-cucu. Doa dia, aku ingin nanti cucu-cucuku tuh hafal Quran, kata dia. Maka saya kalau udah jumpa dengan qori mau ngaji, dia saya cium tangan. Kemarin dari Batam jumpa dengan qori-qori'ah, saya cium tangan seorang qori, maaf tunanetra, tak ada dosa biji matanya. Saya cium tangannya, saya bisikkan ke telinganya, doakan anakku bisa hafal Quran macam kalian semua, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi penghafal Quran semuanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu mau punya anak yang kaya raya? Mau. Ibu punya anak yang pejabat tinggi? Mau. Bapak punya anak yang ganteng macam bapak? Kenapa bapak tak yakin? Ganteng, pejabat, kaya, mobilnya licin, lalat terpleset-pleset, tapi tak peduli pada agama, tak ada gunanya. Ibu terbujur kaku di rumah sakit, ruang ICU ramai, tapi saat itu berada dalam kesunyian. Anak yang pandai membaca Yasin, itulah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itulah seperti setawar sedingin embun yang turun di tengah gurun pasir yang panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu waktu anak-anak ini lahir, kita azankan dengan teriakan, asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak minta apa-apa dari kalian, nak. Kalian dulu waktu lahir diazankan? Ingat. Hebat ingatan orang dulu. Kalian dulu waktu lahir diazankan ayah kalian. Tak ada ya kalian itu meminta bangunkan rumah megah mewah. Tak ada. Tak ada emak kalian diminta belikan gelang emas sebesar jari-jari sepeda. Tak ada. Tapi kalau kalian beli, mereka mau. Yang mereka inginkan cuma satu, nak. Waktu mereka nanti tua, kalian suapkan makanan. Waktu mereka terbujur, kalianlah yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Mau membisikkan la ilaha illallah? Mau membisikkan la ilaha illallah? Janji sama Ustaz? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak ibu sudah kukunci, insya Allah dibisikkannya ke telinga ibu nanti. Makanya ibu hati-hatilah atas tak sembahyang nanti datangnya. La ilaha illallah, sembahyang mak. Siap-siap aja. Adapun bapak, kenapa tak usul surat Ustaz suruh tadi anak itu membisikkan ke bapak? Yang ke telinga bapak nanti ibu aja. Besok pagi asal tak ke masjid ya, bisikkan. Sembahyang bang, kalau abang tak sembahyang nanti abang mati, aku nikah sama Brownies. Nangis dan teganya kau gitu. Kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Sekali lagi kita yakinkan, kalau mati mereka ini ibu mau ikut? Jelas pak?
Jadi yang selama ini kata mereka, abang jangan lama-lama ya, setengah napasku pergi. Kita sehidup semati bang. Di depan orang banyak nih jelas. Makanya saya kalau ada orang meninggal, saya dibaca talqin, menangislah, ada perempuan di pinggir yang lahap tuh menangis. Oh bang, aku tak tahan di dunia ini sendiri, aku mau masuk ke dalam bang. Ustaz-ustaz yang lain melarang, jangan bu, jangan. Saya tak ada, saya larang, saya tengok aja. Saya tengok aja. Saya tengok aja. Mau tak dia mah? Mana pula ada? Ada itu. Kita akan mati menghadap Allah sendirian. Kalau sempat mata menengok Quran mengaji. Nampaknya ibu insya Allah matanya masih sehat. Amin. Saya belikan Quran sebesar apalah Quran itu ya. Pergi saya ke toko, ke mall, saya cari Quran paling besar. Saya belikan rehal. Saya bawa ke rumah almarhumah mak saya. Mak, aku kasih hadiah nih. Apa namanya? Itulah yang ku cari selama ini. Makin suka lah dia baca Quran. Sampai sekarang Quran itu masih saya simpan. Rindu saya buka Quran itu, saya peluk Quran. Kalau masih ada emakmu, masih ada orang tuamu, bahagiakan dia, belikan baju kesukaannya, belikan makanan yang paling dia sayang, belikan Qur'annya, belikan kebahagiaannya, sampai masanya nanti dia sudah tak ada, maka tinggal hanya kenangan saja. Cakap saya ini betul atau tak betul? Terserah, mau percaya alhamdulillah, tak percaya tengok aja lah nanti. Mati mak kalian baru kalian tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui MTQ kita bangun generasi Qurani. Yang kedua, yang cerdas. Setiap yang hafal Quran pasti cerdas. Percaya? Percaya aja. Pergilah saya ceramah ke Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, berjumpa sama Pak Rektor. Di sini ada beasiswa untuk S1 kedokteran, S2 dokter spesialis, dan yang paling banyak dapat beasiswa di sana adalah penghafal Quran 30 juz. Fakultas kedokteran yang katanya susah, payah, jelimet, ribet, mahal, ternyata bisa dimasuki oleh mereka penghafal Quran. Pak Ustaz, di sekolah kami 5 pelajaran susah. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran guys. Anakku 30 juz, 114 surat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas bersarang dalam kepalanya, dalam otaknya, dalam tangkai jantungnya. Maka fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, semuanya ilmu Allah.